Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Jejak Leluhur mempersembahkan sebuah judul video Karomah Waliullah Syekh Husain bin Abu Bakar Alaidrus, Luar Batang, Jakarta. Tapi untuk melanjutkan video ini, mohon karena Allahnya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Semoga ilmu Anda bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pandangan mata Anda dalam video ini, maka pikiran Anda akan tenggelam seakan menjadi petualang di sebuah perkampungan yang hijau dan rindang dengan udara yang sejuk dan segar. Dari mulai sekarang, satukan pandangan mata dengan audionya, maka perasaan Anda akan masuk di alam bawah sadar yang menghasilkan energi positif dan relaksasi yang membawa ketenangan jiwa. Sepintas riwayat Sohibul Kutub Al-Habib Husain bin Abu Bakar Alaidrus memuat karomah kampung Luar Batang, Jakarta. 1. Menjadi mesin pemintal. Di masa belia di tanah kelahirannya, yaitu di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, Habib Husain berguru kepada seorang alim sufi. Di hari-hari liburnya ia pulang untuk menyambang ibunya. Pada suatu malam ketika ia berada di rumahnya, ibu Habib Husain meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Husain segera menyanggupi dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan ibunya. Menjelang pagi hari, ibu Husain membuka pintu gudang. Ia sangat heran, makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan oleh Husain. Selanjutnya ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya terpikir, bagaimana mungkin hasil pintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari malah hanya dikerjakan kurang dari semalam, padahal Habib Husain dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru Thariqah yang membimbing Habib Husain. Mendengar cerita itu, maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaknya ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakan segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." Karomah yang kedua, menyuburkan kota Gujarat. Hijrah pertama yang disinggahi oleh Habib Husain adalah daratan India, tepatnya di kota Surati atau lebih dikenal yaitu Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda bencana kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Husain di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat. Kemudian ia dibawa kepada wilayah serta beberapa penasihat dan paranormal. Dan Habib Husain diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Husain menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah ia akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur, asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut juga mereka sanggupi dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk membangun sebuah sumur di sebuah kolam
Setelah pembangunan keduanya dapat diselesaikan, maka dengan kekuasaan Allah turunlah hujan yang sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu, tanah yang kering berubah menjadi subur, sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh dengan cara mandi di kolam buatan tersebut. Dengan demikian, kota yang dahulunya mati kini secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera. Karomah yang ketiga, mengislamkan tawanan. Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah dari kehidupan yang kering dan hidup miskin menjadi subur, serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensiarkan agama Islam. Beliau menuju Pulau Jawa dan akhirnya menetap di Batavia. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintahan VOC atau Belanda. Pada suatu malam, Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang berlari datang kepadanya karena dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup, ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan akulah yang menjadi jaminannya." Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi. Sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih sehingga akhirnya memeluk agama Islam. Karomah yang keempat, menjadi imam di penjara. Dalam masa sekejap telah banyak orang yang datang untuk belajar beragama Islam. Rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa VOC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebuah seksi 2. Rupanya dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sangat sempit. Sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama para pengikutnya. Hingga menjelang subuh, masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya, dalam waktu yang bersamaan pula polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein sedang tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu dalam keadaan tetap terkunci. Sahabat sekalian, kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintahan Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut. Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Karomah yang kelima, Sisinyo menjadi gubernur. Pada suatu hari Habib Hussein dengan ditemani seorang mu'alaf Tionghoa yang telah berubah nama yaitu Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah seorang Sinyo atau anak Belanda dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Sisinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring dengan berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus, ia dipercaya diangkat menjadi gubernur di Batavia. Karomah yang keenam, cara berkirim uang.
Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramalkan oleh Habib Hussein bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini ternyata memang benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, dimintanya agar ia membalas budi dan jangan melupakan jasa dari Habib Hussein. Akhirnya, Gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang diberikannya, Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya, mengapa uang yang diberikannya selalu dibuang ke laut? Dijawab oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran, akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuangnya ke laut tersebut. Walhasil tak ada satu keping uang pun diketemukan. Selanjutnya Gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut. Maka ia mengutus seseorang ajudan untuk datang ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Karomah yang ketujuh, Kampung Luar Batang. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan apa keinginan Habib Hussein. Jawabnya, saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan. Akan tetapi gubernur itu sangat bijak, dihadiahkan sebidang tanah di Kampung Baru sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir untuk Habib Hussein. Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda ketika berumur kurang dari 40 tahun. Meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1756 Masehi. Sesuai dengan peraturan pada masa itu bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang atau keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan, jenazah Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang. Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa lain, jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang. Pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud. Namun demikian, jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya kampung tersebut adalah Kampung Luar Batang. Sahabat, dapat kita simpulkan bahwa menurut sejarah daripada Habib Hussein ini, ternyata beliau mendapatkan kekeramatan, juga dimudahkan untuk berdakwah walaupun dari umur yang sangat pendek sekali, tetapi bermanfaat karena beliau itu adalah sebagai penganut daripada thariqah. Bahkan kalau kita simak, lihatlah video-video tentang para wali kemudian para syekh yang berkaromah, semuanya itu adalah memasuki ajaran thariqah dulu. Jadi untuk masyarakat seluruh kaum muslimin di masa sekarang ini, janganlah ada merasa aneh andai kata orang yang mengamalkan thariqah dan mereka berzikir kepada Allah. Jadi ajaran zikir yang dikembangkan pada zaman para wali juga para nabi terdahulu, maka di zaman sekarang ini harus kembali diangkat ke permukaan untuk kesadaran diri kita supaya kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya mohon maaf atas segala kesalahan dari pembicaraan saya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.